Halo, selamat sore Mbak Alfi. Sore Mas. Gimana? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Terima kasih mau datang di Mampir Wedangan Warung Halaman. Yeah. Oke, teman-teman semua, teman-teman Wedangers, ini kita kedatangan tamu spesial lagi ini. Kemarin kebanyakan cowok, yang cewek itu baru 2 kemarin. Oh, ya, Mbak Isti sama Mbak aku. Isti sama enggak, ada sebelumnya lagi. ada. Oh, ini yang ketiga sampean. Itu. Jadi ini spesial, kemarin banyak cowoknya masalahnya. Ya kan gitu. emang harus balance 50-50 harus. Cuma masalahnya ngepasin waktu yang bisa. Jadi kadang molor-molor, nanti yang bisa kepasan yang enggak gitu. Tapi sebenarnya udah beberapa sih temen yang Putri bisa gitu. Kira-kira gitu. Oke, kita bertemu lagi ini di hari Minggu aslinya ini. Ya, uploadnya juga nantilah. Iya. Biasanya saya selisih hari, tapi nanti ya langsung upload aja. Hari Minggu gitu. sore. Teman-teman, sebelum kita teruskan obrolan kita, silahkan nanti like, komen, share, subscribe. Woi, ini iklan dulu ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mbak Alfi. Siapa beliau? Wah, kita ngobrol-ngobrol. Wah. Jadi Mbak Alfi ini nggak tahu ini masuknya generasi Z apa milenial apa generasi lebih milenial. Oh, milenial ya. Oke, berarti milenial akhir. Milenial akhir. Yeah. Perbatasan ke Z. Wah, oke. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol agak-agak kayak gitulah. Fenomena mungkin teman-teman generasi milenial dan mungkin sedikit generasi Z gitu ya kira-kira. Tapi juga berkaitan dengan aktivitas yang digeluti mungkin di kegiatan-kegiatan sosial atau gerakan sosial atau yang lain lah. Nanti cerita-cerita lah. Boleh. Lebih ke pengalaman gitu. Mbak Alfi, nama lengkapnya siapa ini? Alfi Ramadhani. Mbak Alfi namanya. Oke, asalnya dari mana? Ngawi, Jawa Timur. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu lah. Iya, boleh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alfi Ramadhani. Bisa dipanggil Alfi, asalnya dari Ngawi, udah di Jogja dari tahun 2014. Kuliah di UIN Sunan Kalijaga, jurusan Sastra Inggris. Oke, jurusan Sastra Inggris. Yeah. Dan sekarang aktifnya di Mitra Wacana aja, sama ini agak nyasar kuliah di manajemen pendidikan juga. Oh, ambil S2? Tapi lagi cuti. Tinggal tesis tapi cuti, pusing aku Mas. Oh gitu. Oke. Pengen pindah jurusan tapi tinggal tesis. Di UIN juga? Iya. Oke, sip. Setia banget aku sama UIN. Oh gitu ya. Oke. Jadi ini dulu saya ketemu juga di Mitra ya. Iya. Di Mitra. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu Mbak Alfi soal mungkin asalnya tadi yang dari Ngawi itu. Kok dulu bisa milih Jogja, gimana itu dulu? Ih, panjang Mas. Oh, ya nggak apa-apa. Dulu sebenarnya jujur ya ini, sejujurnya saya nggak milih Jogja, ini insidensi. Dulu saya itu mau kuliah di Malaysia. Oke. Udah dapet LOA, cuma visanya tuh belum jadi kayak gitu. Terus dideportasi. Oh, udah sempat ke sana? Udah sampai bandara KLIA 2. Terus karena nggak masuk karena visanya belum jadi itu. Saya sendiri kebetulan, terus teman-teman itu dari Surabaya itu ada ber-5 yang udah dapat visa student itu baru 2 orang, tapi karena beda shift, aku ikutan shift siang petugasnya, mereka ikutan petugas shift sore, jadi dibolehin. Oh gitu, kok bisa? Ya nggak tahu, karena aku taunya itu pas nanya ke waktu aku udah ini, aku nanya ke petugasnya, Pak teman saya lo boleh, intinya gitu pakai bahasa Malaysia. Mereka jawabnya, ya masa kamu gitu aja nggak boleh sih, kalau saya yang jaga saya bolehin loh gitu. Oh gitu ya. Lah terus gimana, saya boleh nggak Pak? Ya nggak boleh, soalnya nama kamu kan udah masuk dicoret di shift sebelumnya gitu. Oke. Terus akhirnya aku ditanya mau dipulangin ke Solo tapi besok atau dipulangin ke Jogja hari ini gitu. Sama petugas imigrasinya. Imigrasi sana? Imigrasi Malaysia. Oke. Saya milihnya ya udah sekarang aja gitu, hari ini aja gitu. Akhirnya saya dipulangkan ke Jogja, nginep di tempat temen di Maguwo itu, tapi koper saya itu ke Solo karena saya kan naiknya dari Solo, flightnya gitu. Dari Solo. Jadi saya itu ditampung sekitar sebulan di kos temanku itu. Terus aku nggak mau pulang ke rumah, terus ya udahlah akhirnya daftar di Jogja, dan kebetulan yang buka UIN masih buka, aku daftar mandiri, ya udah.
Akhirnya masuk. Masuk. Enggak, itu kalau yang di Malaysia itu gimana? Maksudnya dulu udah kampusnya aslinya udah ada kan? Udah IUM, International Islamic University Malaysia. Udah dapat LOA juga. Jadi hari itu adalah hari maksudnya kayak aku tinggal registrasi ulang gitu. Terus udah mau hari terakhir gitu loh. Jadi kalau misalnya aku pulang ke Indonesia, terus aku flight lagi ke sana, udah telat juga nunggu tahun depan gitu. Terus akhirnya udahlah di UIN aja. Itu beasiswa atau biaya sendiri? Mandiri, tapi di sana itu udah ada kakak kelas kayak yang nyariin, nanti nyari beasiswanya di sini, nyari ininya kayak gitu. Oh, dari teman mana? Pondokan atau Iya, SMA dulu? Pondok mana? Gontor. Oh, Gontor. Oh, dari Gontor juga. Oke. Tapi ya ini sih kayak nyariin beasiswa, nyari kerja kayak gitu-gitu. Cuma kan ya nggak jadi. Jadinya di UIN. Akhirnya UIN. Ya. Oke, berarti ini lulusan Gontor ternyata. Iya. Aduh. Kayak saya dulu yang baca CV-nya deh, cuma saya lupa. Aduh, janganlah ya Allah, sudah tidak terlihat. Ya, karena teman-teman di sini yang dari Gontor banyak. Dari mana maksudnya di sini? Maksudnya teman yang di Jogja. Oh. Yang dulu alumni Gontor banyak. Mereka kuliah sini di UGM, UIN macam-macam kan banyak. Banyak. Kan ada yang di Mesir, ada teman-teman di Jogja ada. Oke, berarti Gontornya mana tuh? Gontornya Ngawi kan? Oh, Gontor itu yang Putri, Ngawi. Kalau yang Ponorogo itu Gontor Putra. Oke. Tapi aslinya memang Ngawi, lalu mondok di Gontor. Karena memang dekat rumah ya. Oh, itu dekat. Ya sejaman gitu kan, sejam kan ya dekat. 1 jam ya 40-50 kilo ya kira-kira. Iya, nggak tahu naik kilo-kiloannya. Yang penting dekat rumah aja lah. Iya. Oke. Saya itu jadi ingat karena dulu saya baca cuma kok iya dari Gontor. Oke. Tapi kok milih setelah itu mungkin agak shock juga ya. Maksudnya kecewa gitu loh maksudnya. Iyalah. Jadi gitu. Ya makanya aku nggak mau pulang itu. Akhirnya aku pokoknya nggak mau pulang. Tapi kok setelah itu kok milih UIN karena yang masih buka tadi. Lalu kok milih apa tadi bahasa Inggris? Karena kan memang sebelum apa namanya, kalau kan aku pernah setelah lulus pondok kan nggak langsung kuliah. Ke Pare dulu. Kursus bahasa Inggris. Terus untuk bekal di Malaysia karena kuliahannya pakai bahasa Inggris gitu kan Mas. Terus apa ya sebenarnya aku daftarnya itu pertama itu sastra Inggris, yang kedua itu komunikasi budaya media sih, KPI, komunikasi penyiaran Islam. Tapi yang keterima di sastra Inggris ya udah gitu. Dulu tuh kayak aku tuh kuliah tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh. Ngerti nggak sih kayak kalau udah ngerti apa-apa nggak usah kuliah. Iya, maksudnya tuh kuliah itu harusnya kan ke sini ini kayak gitu tuh aku nggak tahu kayak yang ya nggak tahu lah, pokoknya aku masih sangat muda saat itu. Ya, yang jelas umurnya beda dengan saat ini kan. Iya. Jelas lebih muda gitu maksudnya. Oke, berarti dari Gontor lalu UIN. Waktu itu nggak ada keinginan lagi untuk ke Malaysia untuk kuliah, maksudnya kan tahun depan bukaannya lagi dan sebenarnya kan namanya aslinya juga udah tercatat, maksudnya masuk lagi bisa kan aslinya? Enggak sih, waktu itu aku sangat terpuruk gitu, jadi bahkan aku lost kontak sama teman-temanku yang di sana. Nggak tahu ya, aku saat itu tuh kayak yang malu. Terus karena udah pede, udah pede, udah keterima, gitu, udah kayaknya kayak gitu, terus kayak aku menghilang gitu loh. Oke. Sekarang muncul lagi. Sekarang muncul. Udah pede berarti ya? Enggak juga. Enggak juga. Loh, enggak, maksudnya udah mulai biasa aja. Kan keluar. Iya. Soalnya kemarin habis dari Malaysia aku. Oh iya. Tahu ya. Iya. Enggak, aku tahu itu karena mestinya kita itu podcast sudah 2 minggu yang lalu. Lalu pas saya ke Mitra, ngantar itu Alfi besok mau ke Malaysia gitu. Jadinya aku kayak udah akhirnya aku ke Malaysia gitu. Makanya waktu aku WA aku nggak bisa gitu kan. Kamu Oke. Acara apa itu? Acara kampus. Kampus apa? UIN. Aku ikut ICA, International, IC-nya apa ya? Kompetensi Assessment. Jadi kayak kita bikin paper, terus dipresentasiin di sana, kayak bukan diseminarkan, jadi kayak yang presentasi terus ditanya-tanya kayak gitu aja sih. Oh gitu. Banyak itu ininya pesertanya. Ada 50 tapi dibagi di 2 kampus. Kampusnya apa? Aku yang di Universitas Malaysia, UM. Karena terus ada yang di Universitas Kebangsaan Malaysia. Berapa hari itu?
seminggu ada? Enggak, 5 hari. Oh ya, hampir seminggu. Ya, enggak ada ya, hampir 5. Ya, acaranya 5 hari itu. Tapi yang di sama kampus, perjalanan ya. Yang sebenarnya itu kayak jalan-jalan berkedok. Acara seminar. kampus gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Ya, Kan tetap ada acaranya. Iya, ada di Malaysia itu ada. Jalan-jalannya bonus. Iya. Oke. Nantilah cerita dikit soal itu. Siap. Jadi ini biar agak sedikit meruntutkan tadi dari Gontor lalu udah Malaysia nggak jadi UIN, setelah itu S1 lulus ke Mitra dulu ya itu. Itu kayaknya lulusnya belum lama ya waktu masuk Mitra atau udah lama? Aku lulus tahun 2018. Oke. Aku masuk Mitra tahun 2019, tapi sebelum masuk Mitra itu kan aku kerja di English Cafe. Sejak KKN, setelah KKN sampai 2018 itu. Di Mitra pun aku sebenarnya masih di English Cafe juga. Jadi aku masih sekarang? Udah enggak. Oh, udah enggak. Kebanyakan capek. Oke, tapi kan jadi punya pengalaman ngajar juga kan. Oke, sekarang di Mitra sejak 2019 sampai sekarang udah sampai lama kan? Sampai tahun 2022. Sekarang berapa tahun? 4 tahun, 5 tahun ada? 3 Mas. 19, 20, 21, 22. 2019 tengah loh. 4 tahun. 2019. 2020 kan hitungnya. 21, 22. Oh iya, sekitar itulah. Pokoknya aku masuk kata Mbak Mona itu bulan Agustus, antara Juli Agustus itu. Oh, Agustus ini ya 2019. 19. Enggak apa-apa. Salah dikit. Semacam itu. Oke. Berarti sekarang masih di Mitra. Masih. Ngurus apa di sana? Di Mitra Wacana. Bagian apa? Di Mitra Wacana itu jadi community organizer, untuk project preventing human trafficking di Kulon Progo Masihan. Di Kecamatan Sentolo. Desanya Demangrejo, Salamrejo, Sentolo. Ada 3 desa ya? 3 desa. Aslinya ada 9 desa. Cuma di 3 kecamatan. Lalu sampean bagian Sentolo, 3 desa. Sama siapa di sana? Sama Mas Robi. Awalnya kan aku sama ibu-ibu P3A. Kan di sana ada 2 Thomas kelompoknya. Kelompok ibu-ibu di satu desa itu, setiap desa itu ada 2 kelompok. Kelompok ibu-ibu mantan pekerja migran, P3A Pusat Pembelajaran Perempuan dan Anak, sama media desa. Dulu awalnya aku di media desa, jadi kayak sama anak-anak Karang Taruna gitu loh. Oh, yang remaja, yang muda. Muda-muda itu. Terus Jacqueline keluar toh, aku gantiin dia di P3A. Terus Mas Robi, kan kebetulan Mas Robi juga medianya Mitra Wacana, akhirnya Mas Robi yang di media desa, aku yang di P3A. Gitu. Jadi aku lumayan nggak baru sih, setahunan sama ibu-ibu. Sebelumnya sama sebelum pemuda. Lebih sama anak yang remaja ya, teman-teman Karang Taruna. Gimana itu apa yang dikerjakan seperti apa? Mungkin bisa cerita lah. Itu tuh aku kerja itu sebenarnya kan aku bukan anak gerakan, sama sekali aku bukan anak gerakan. Waktu mahasiswa juga ya? Nggak, aku pernah ikut PMII tapi sampai semester 3. Terus nggak lanjut. PMI juga ya? Tapi sampai semester 3. Sampai semester 3 tuh dapat apa sih? Minimal pernah tercantum cuma anggota PMI gitu ikutan makrab doang gitu loh. Ikutan makrab. Terus kayak aku anaknya nggak yang bergerakan lah intinya tuh. Jadi waktu aku pertama kali masuk ke Mitra Wacana itu aku nggak tahu kerjanya apa. Karena kata Denny kan temenku yang keluar, terus ini ada pekerjaan kayaknya kamu suka deh di desa-desa gitu-gitu kan. Kerjaannya enak kok, cuma kumpul-kumpul gitu. Enak banget kan. Terus ternyata kerjaannya tuh susah banget Mas. Gitu. Aku harus mengorganisir pemuda yang nggak ada. Jadi aku harus nyari-nyari pemuda kayak mas-mas kayak gitu, aku chattingin. Ngerti gak sih? Karena kan nggak ada, sebelumnya kan kelompok media desa nggak ada. Nggak aktif. Ada atau nggak aktif atau? Ada yang udah nggak aktif, ada yang nggak ada sama sekali juga. Jadi memang kayak mulai dari awal. Cuma udah ada beberapa aktor-aktornya di setiap desa itu, jadi tak chattingin. Terus kayak aku pulangnya malam jam 12 kayak gitu-gitu. Untungnya Mas Mansur sama Mas Poying tuh sering nemenin kan, karena aku anak baru dan aku nggak tahu kerjanya apa. Gitu sih. Lalu setelah itu gimana? Awal-awal itu gimana? Proses
belajar adaptasi lalu ini apa sih? Gimana? Ada semacam kebingungan juga gitu awal-awal? Iya, kebingungannya itu pertama karena sebenarnya ini apa sih gitu loh. Aku kan nggak pernah tahu LSM itu apa, NGO itu apa. Aku bukan dari yang seperti itu gitu Mas. Jadi aku baru banget, aku sebenarnya lebih banyak di pendidikan. Nah kan kayak gitu. Terus di pergerakan itu aku sama sekali nggak tahu. Jadi dari Mitra Wacana itu sih aku baru tahu kayak tentang pergerakan akar rumput kayak gitu, aku baru tahu. Jadi bingung banget. Jadi proses belajarnya ya waktu di Mitra itu ya. Cuma kalau misalnya untuk mengorganisir orang itu aku gampang sih. Maksudnya pasti punya pengalaman kan berinteraksi di organisasi apapun kan pasti. Tapi kan basis kerjaannya mau seperti apa, fokusnya itu waktu di Mitra itu ya dengan organisasi. Kesulitanku itu waktu di kelompok pemuda itu kan pemudanya kebanyakan mas-mas. Mas-mas. Terus aku kan nggak banyak kenal mas-mas dan aku nggak punya banyak teman mas-mas ya. Jadi aku tuh sangat bingung membuka obrolan dengan mereka. Terus kebanyakan dari mereka itu kan usianya lebih dari aku. Wis bapak-bapak loh, maksudnya 40. Walaupun Karang Taruna ya? Kan Karang Taruna maksimal 45 tahun. Jadi mereka udah ada yang punya tapi anak. Itu tetap masih aktif mereka. Iya, cuma kan untuk approach bridging dari visi Mitra Wacana dan membuat mereka untuk ikut untuk ikut dan tahu apa visinya, terus kita membuat media desa yang dengan visi ABCD. Nah, itu kan agak sulit gitu loh. Gitu. Jadi ya tapi alhamdulillahnya bisa sih. Jadinya udah ada 3 kelompok media. Di Sentolo. Itu per desa ya? Per desa. Sebelumnya nggak ada sama sekali atau? Sebelumnya ada. Cuma karena memang dulu itu belum begitu ditekankan di medianya. Kan dulu masih P3A terus gitu loh Mas. Jadi baru pas itu tuh kayak media baru kenceng, pokoknya harus ada media desa, udah programnya ini kayak gitu. Dan aku kan masuk di tengah-tengah program. Gantiin ya? Gantiin. Terus medianya nggak ada, jadi aku itu harus membuat media dan mengejar program. Itu sih yang susah. Nah kalau mungkin bisa sedikit cerita soal 2 itu. Nanti tetap kita akan ngobrol yang lain juga. Cuma ini menarik karena dari awal yang tidak tahu sama sekali atau tidak berkecimpung di dunia gerakan lah seperti itu, dunia aktivisme, lalu tiba-tiba terjun langsung di lapangan berinteraksi dengan banyak orang gitu kan. Setelah itu apa sih yang kayaknya saya harus belajar apa aja ini untuk bisa mensupport aktivitas ini gitu. Waktu itu gimana? Waktu itu yang pertama aku itu belajar bagaimana ini sih mendekati orang. Tak lihat-lihat ya, anak-anak pergerakan itu kayak kenal banyak orang gitu loh Mas. Sedangkan aku tuh anaknya kayak agak pemalu, introvert gitu loh. Tapi aku akan ekstrovert dengan orang yang sudah aku kenal gitu. Tapi kalau untuk kenalan dengan orang baru, mencari topik pembicaraan, soalnya kan aku kesana membawa visi gitu kan Mas. Bukan aku kesana misalnya kalau perbedaannya kalau di Mitra Wacana itu kan aku kesana itu membuat orang tahu visiku apa dan mau ikut, kita membangun bersama, bergerak bersama kayak gitu-gitu kan. Bisa juga dibilang menginfluence orang untuk memasukkan nilai-nilai kita kepada mereka kayak gitu kan. Itu sih. Ya, itu. Istilahnya mungkin nilai-nilai besar visi misi Mitra yang soal tadi pencegahan perdagangan manusia, karena kebanyakan dan isu-isu yang lain yang sebenarnya kan itu pintu masuknya ya. Mungkin bisa cerita isu-isu tentang apa aja? Ya banyak sih. Kalau yang dulu awal-awal itu tentang desa, maksudnya kayak kelompok-kelompok yang terpinggirkan di desa, khususnya anak-anak muda ya, mereka biar tahu sebenarnya apa sih permasalahan desa itu. Apakah desanya baik-baik saja atau adakah masalah misalnya tentang sampah di sungai, misalnya seperti itu. Atau misalnya mereka itu contohnya banyak pemuda yang tidak bekerja
Ya, Atau kemarin juga ada ternyata ada pemuda yang juga menjadi korban trafficking dan mereka tidak tahu itu. Laki-laki loh Mas, kan jarang ya laki-laki ya jadi. Mungkin nggak jarang tapi ada. Iya ada gitu. Apalagi ya, itu yang soal isu KDRT. Ya kalau KDRT itu juga. Jadi awalnya yang paling yang kesulitanku ya untuk membuat media desa itu kan karena mereka sebagian besar itu belum peduli toh Mas. Jadi aku harus memperlihatkan bukti real bahwa ini tuh ada loh di desa kalian gitu. Jadi aku misalnya perkumpulan dengan media itu aku membawa narasumber, yaitu ibu-ibu misalnya ibu-ibu mantan buruh migran yang menjadi korban human trafficking. Jadi aku pengen memperlihatkan bahwa ini tuh ada di desa kalian, ini loh orangnya ada. Jadi lebih ke pendekatan Mas kayak gitu, pendekatan apa sih? Jadi ibunya ini menceritakan pengalaman pribadinya yang sangat pribadi, kayak misalnya apa yang terjadi sejak akibat dia pergi ke luar negeri itu apa, hubungannya dengan keluarganya itu apa, misalnya kayak gitu. Itu kan setelah dulu saya sempat ikut juga teman-teman mantan pekerja migran kan yang udah jalan, mereka diminta untuk sharing itu ya. Mereka diminta untuk sharing pengalaman mereka, lalu itu jadi pembelajaran bersama. Ya, soalnya kalau mereka nggak tahu kalau emang ada beneran gitu tuh kadang-kadang kayak emang ada ya gitu kan Mas. Kan kita cenderung tidak suka terhadap sesuatu yang kita tidak tahu kan. Lalu pendekatannya kan dari teman-teman komunitas juga ya. Maksudnya bukan kita datang lalu ini loh ada ini enggak. Jadi basisnya kan dari pengalaman mereka, cerita lalu dipetakan ya. Kira-kira apa sih ada problem nggak di situ gitu. Setelah itu mereka metakan sendiri kalau tidak salah dulu waktu untuk program-program mereka kan sebenarnya berasal dari mereka sendiri sesuai kebutuhan mereka. Misalnya mereka butuh apa di desanya kayak gitu sih. Oke. Ini menarik karena pendekatan kerja-kerja gerakan sosial teman-teman di NGO itu kadang disalahartikan sama-sama aktivitas itu, tapi kadang pendekatannya beda. Kalau basis ini kan partisipasi dari warganya didorong lebih kenceng lah, kira-kira gitu ya. Lebih partisipatoris gitu kira-kira. Iya betul. Terus menurutku yang tidak kalah penting itu di desa itu yang mungkin aku tidak pandai untuk beretorika ya Mas ya, tentang human trafficking, pergerakan dan semacamnya. Tapi aku merasa pekerjaanku itu berjalan dengan mudah dan lancar karena aku sangat diterima di kalangan mereka, baik di kalangan pemuda dan juga ibu-ibu. Jadi menurutku kalau misalnya program-program pendampingan itu yang pertama kita harus diterima dulu sih. Kalau kita nggak diterima, terus kita memasukkan nilai-nilai apalah segala macam, kita mau program ini, program itu, ngajak mereka buat ini, buat itu, tapi mereka itu nggak ada nggak terkoneksi sama kita itu sulit. Jadi memang harus connect dulu. Nggak apa-apa kayak kita dibully-bully dikit, istilah guyonan gitu nggak masalah sih. Iya. Kayak gitu. Ya itu pintu masuk awal ya, istilahnya kan. Pintu masuk awalnya. Penting gitu. diterima dulu. Pendekatannya. Gitu. Oke. Nah, ada dua ya tadi pendekatannya yang media sama teman-teman Karang Taruna Remaja. Sebenarnya itu remaja juga putra-putri juga. Putra-putri. Lalu kalau yang ibu khusus ibu-ibu memang. Itu. Ibu dan anak. Jadi karena setiap ibu-ibu kebanyakan bawa anaknya. Setiap perkumpul itu kan bawa anak ya. Gitu. Jadi pusat pembelajaran perempuan dan anak. P2 TP apa nama P3A gitu P3A. Oke, nanti bisa ngobrol itu sedikit lebih dah. Lalu udah 3 tahunan ini ya, lebih ya, 3 tahunan lebih lah dikit. Lalu ada perbedaan apa di diri Mbak Elvi ini sejak awal masuk yang sebenarnya ternyata setelah masuk berproses, ada problem kayak gini, lalu kita ternyata bisa mungkin terlibat aktif sama ibu-ibu dan mungkin merasa ternyata berguna ya kerja-kerja sosial seperti ini, atau gimana
Kalau pengalaman pribadinya. Ya, kalau saya melihatnya itu bahwa dulu kan nggak ada bayangan sama sekali tentang pekerjaan seperti ini, Thomas. Iya. Kalau sekarang ini saya melihat bahwa memang seharusnya pekerjaan-pekerjaan seperti ini ada gitu, Iya. untuk apa ya namanya, menambal kekurangan-kekurangan pemerintah menurutku. Misalnya ini program kan sudah tahun ke-6 kalau nggak salah, untuk membuat perempuan bisa berbicara di depan publik, khususnya untuk perempuan desa, itu tuh butuh waktu 6 tahun loh, Mas. Iya. Kayak gitu sih. Dari yang mungkin malu-malu takut sampai mungkin sekarang bisa lebih pede, bisa menjadi fasilitator, bahkan maksudnya bisa menjadi pembicara di desanya, terus aktif di organisasi pemerintah, organisasi misalnya aktif di organisasi lain kayak misalnya KWT atau apa? Kelompok wanita tani atau di Pilar Tani. Jadi awalnya mereka itu adalah ibu-ibu yang sangat-sangat diam dan tidak tahu masalah mereka itu apa, tidak tahu bagaimana mencari solusi untuk masalah mereka itu apa, bahkan ya itu mereka aja nggak tahu kan kalau mereka adalah korban human trafficking itu. Dan ya memang pekerjaan seperti ini memang seharusnya ada, dan itu tidak membutuhkan waktu yang sedikit gitu loh. Jadi saya melihatnya kalau ada program-program yang sangat singkat itu kadang-kadang ini nanti dapatnya apa gitu. Orang kita aja untuk membuat orang berani speak up, berani mengambil keputusan yang berat, bahkan kadang ditentang ya, misalnya untuk bercerai dari pernikahan yang toksik banget gitu misalnya. Itu aja sulit kan kayak gitu. Istilahnya butuh proses panjang, butuh proses yang panjang banget. Kalau untuk perempuan yang di kota mungkin tidak sepanjang itu ya. Kadang. Tapi sama aja sih mungkin. Saya melihatnya secara personal mungkin waktu, karena kan memang sebelumnya nggak pernah terlibat lah di isu-isu ini, lalu setelah kayaknya ini benar-benar dunia baru gitu, kira-kira gitu ya. Benar-benar dunia baru, lalu ternyata ada hal-hal seperti ini yang kok saya bisa berpartisipasi nih, saya bisa ikut terlibat gitu. Ada perasaan gimana yang merasa ternyata berguna ya pengetahuan saya, mungkin juga proses belajar gitu macam-macam. Nek dulu itu saya tuh kan seringnya baca novel-novelnya Oka Rusmini, Oki Madasari yang feminis kayak gitu loh Mas, yang ada permasalahan sosial kayak yang Mariam, Gadis Kretek, nah kayak gitu-gitu. Sebelumnya waktu kuliah saya suka baca novel yang semacam itu. Jadi mungkin dari novel-novel itu saya udah ngelihat berbagai macam masalah-masalah sosial yang ada gitu kan, tapi ya baru di Mitra Wacana itu terjun langsung melihat dan ikut kontribusi sedikit, langsung dihadapkan dengan problem real gitu ya? Dengan program real, dan ternyata misalnya permasalahannya kan itu diprogramkan human trafficking gitu kan, ternyata itu merembet juga kemana-mana tentang kesetaraan gender, KDRT, terus apalagi pelecehan seksual, ya kayak gitu. Jadi akhirnya belajar semua isu. Karena kan itu mungkin pintu masuk aja ya. Secara problem mungkin di Pemetaan Sana itu problem besar, tapi juga ada problem besar lain yang tetap dibahas gitu ya. Oke, lalu ini timnya banyak nggak ini di Kulon Progo ini? Timnya itu ada 6. Ada 6. Setiap desa ada 2. Setiap desa, setiap kecamatan ada 2. Nah, jadi 2 orang itu pegang 3 desa, tapi beda program. Ya sebenarnya programnya sama, cuma lebih fokusnya ada yang di P3A, ada yang di media. Sebenarnya media itu adalah bagian dari P3A. Gitu. Kecamatannya mana aja? Sentolo sama? Sentolo, mana toh itu? Kokap, Galur. Gitu. Sentolo. Dan kebetulan aku di kota kan, Sentolo itu lumayan kota.
lumayan sebenarnya perbatasan ya. Maksudnya dengan ini daerahnya landai gitu loh. Oh iya, kalau timbang kokap agak tinggi ya. Nggak sanggup kalau Galer deket pantai. Kan emang 3 daerah itu kan. Karena memang kokap areanya agak bukit. Gitu ya. Oke, lalu ini itu menarik sebenarnya untuk apa ya? Bisa kita belajar dari pengalaman gitu. Tapi setelah itu ada kegiatan yang lain di Mitra apa selain itu? Dulu sempat di komunitas Tengok Desaku. Apa itu? Jadi saya dan teman-teman waktu habis lulus kuliah itu kan kita pengen membuat kita kan merasa kayak kurang bermanfaat gitu. Kita ingin bermanfaat walaupun sedikit gitu, dan kebetulan saya suka dengan desa. Akhirnya bikin komunitas namanya Tengok Desaku. Itu berjalan berapa tahun ya, sampai kita bikin tiga kali acara di desa gitu. Tapi yang pertama, yang konsepnya itu tentang pendidikan sih Mas, kayak pendidikan harus diperjuangkan gitu. Itu konsepnya gimana Tengok Desaku? Konsepnya itu adalah beda-beda karena setiap. Maksudnya itu seperti misalkan kamu dari Ngawi nih, desa X atau desa apa? Terus kita kan ke sana nih. Balik ke desanya. Ke desa itu bertanya dulu masalahnya di sana apa, tapi khususnya lebih ke pendidikan. Ke pendidikannya. Jadi pendidikan anak-anak desa itu mereka masalahnya apa? Misalnya di sana itu anak-anak ini sering main gadget gitu misalnya ya, anak-anak terlalu sering main gadget sampai males bermain di alam gitu misalnya. Terus akhirnya berarti kita membuat kelas-kelas tetap belajar tapi metodenya berbeda, terus tempatnya itu tidak di kelas kayak gitu-gitu sih Mas. Terus misalnya lagi di sekolah yang lain masalahnya adalah banyak anak-anak yang orang tuanya itu biasa aja kalau anaknya nggak sekolah, nggak yang disuruh ke sekolah gitu, orang tuanya gitu. Abai gitu loh. Itu fenomena di mana? Di kampungmu atau di mana? Enggak, di Ngawi ya ada. Di Ngawi, ya? Kayak gitu. Terus akhirnya kepala sekolahnya tuh yang harus turun tangan kayak ke rumah anak per anak gitu, nyari yang ini lagi nonton TV terus digeret kon sekolah kayak gitu ada. Gitu. Kayak gitu-gitu. Nah itu akhirnya kita membuat program, kita diskusi sama gurunya juga, kita kira programnya apa ya kayak gitu. Itu komunitas atau apa? Komunitas. Ya, yang tergabung di situ siapa aja? Maksudnya teman-temanku sih. Ya, jadi misalnya aku kan panitianya, karena sejujurnya aku tidak begitu suka mengajar, tapi aku suka dengan dunia volunteering. Itu kan volunteer. Ya udah kita rekrut volunteer yang suka mengajar. Tapi tetap di desanya masing-masing volunteer itu enggak atau enggak? Enggak. Jadi misalnya kan aku panitianya gitu ya, misalnya kita nyari desa, sekolah, terus karena kalau kita udah minta perizinan dan segala macamnya itu fix tanggal, kita mencari volunteer dan itu gratis. Jadi volunteer dan panitia cari uang secara apa ya? Ini bareng-bareng gitu loh Mas. Ya, kita untuk mendukung program itu. Tapi ada apanya? Yang mensupport juga. Maksudnya pas waktu ini kita ya, ada program. Kita cari uang sendiri. Bener-bener kita bikin apa itu misalnya jualan apa awul-awul di pasar. Nah, ya berarti gitu. Tetap membuat aktivitas fundraising lah. Fundraising ya. Kira-kira gitu untuk bisa mensupport aktivitas itu ya. Kayak gitu. Dulu sempat mana aja? Selain Ngawi atau Ngawi aja? Ngawi aja. Dulu Ngawi aja tapi beda tempat. Teman-teman juga rata-rata yang dari Ngawi juga? Enggak, ya dari Jogja, dari Jakarta, dari mana-mana. Kan volunteer. Itu di luar ya? Aktivitas Mitra. Aktivitas di Mitra Wacana terus ya itu terus udah untuk tahun ini belum ada lagi sih. Terakhir kapan? 2020. Terakhir setelah itu COVID ya? Setelah itu kan COVID. Itu pas batch ketiga itu udah mau masuk COVID itu, jadi kayak udah takut-takut sedikit. Udah ancang-ancang kayaknya ini rehat dulu gitu. Ternyata lama juga COVID kan. Lama. Kalau dihitung sekarang ya mungkin jadi 3 tahun ini. Iya. Iya ya. Dan sekarang mau ada lagi kayaknya. Ya udah masih ada. Masih ada sih ya. Memang bukan ada lagi, masih ada. Cuma semoga nggak kayak kemarin lah. Ya ada. Udah pada vaksin kan?
Nah, insya Allah sudah. Yang kecuali yang belum. Iya. Nah, menyinggung soal volunteering tadi ya. Ada soal di Mitra juga ada teman-teman volunteer kan. Iya, betul. Dari mahasiswa dalam negeri luar negeri gitu. Karena saya yang dulu yang ngurusin. Sekarang gimana itu? Ada teman volunteer juga di sana kan? Masih namanya ada. Ariana. Lalu dari kampus yang Indonesia kan ada berapa biasanya? Iya kan emang banyak ya volunteer yang mau masuk Mitra Wacana. Bahkan kita sampai membatasin loh Mas. Karena ya kewalahan terlalu juga, banyak ya. Terlalu banyak. Terus membuat program mereka juga. Kan mereka harus membuat program yang harus sesuai dengan jurusannya kayak gitu. Jadi kayak ngomong gitu. Kalau yang dari luar negeri yang masuk baru satu ini, Ariana. Atau apa? Sebelumnya yang dari luar negeri? Ada terus. Enggak. Maksudnya pasca COVID kan terakhir saya masih di Mitra itu kan dari Australia tapi online. Sebelum Ariana tuh kayaknya ada deh. Siapa ya? Ada kok kayaknya, inget aku. Tapi aku lupa namanya siapa. Oh, yang dulu? Enggak, sebelum Ariana. Oh, yang masih di bulan-bulan ini? Ada ya? Ada, cuma dari dia luar kayaknya negeri? Dia kayaknya jarang ke kampus, jarang ke Mitra. Kayak gitu. Nah, Ariana kan sering ya dia. Dia dari yang Belanda ya? Dari Belanda. Dia udah 2 kali jadi volunteer di Indonesia. Kalau sekarang kan dia magang, bukan volunteer. Magang. Magang dari kampus. Kalau yang dulu dia pernah tapi nggak di Mitra Wacana itu volunteer kayak gitu. Seru ya, juga statusnya volunteer ya, cuma magang. Iya. Ya, dia mana sih? Volunteer Indonesia atau apa ya? Dulu Ting Volunteer namanya. Mas sekarang masih dengan Ting Volunteer. Ruben toh? Gitu. Kemarin saya bilang ke Ariana kapan-kapan sharing lah di podcast dia itu. Cuma nunggu kamu dulu. Tapi kalau sama nanti pakainya bahasa Inggris. Nggak apa-apa. Nanti jangan malu-maluin Mas kamu bahasa Inggrisnya rada wedok nanti buka kamus. Seru, kemarin aku juga bikin podcast sama Ariana. Gitu di Mitra Wacana ya? Tentang ini. Tentang kamu tahu Black Pit? Black Pit. Jadi kayak Sinterklaas. Kamu tahu kan Sinterklaas Natal? Di sini kan Sinterklaas ya udah Sinterklaas sendiri toh. Tapi di Belanda itu Sinterklaas itu punya pembantu. Orang kulit hitam namanya Piet. P-E-T-E atau bahasa Belandanya P-I-E-T Black Pit. Nah, itu jadi isu yang sensitif di Belanda karena itu kan kayak rasisme gitu loh. Oke. Ya, Black Pit itu. Tapi di YouTube-nya belum diupload di YouTube-nya Mitra. Kayaknya enggak di Mitra, enggak upload di YouTube deh, kayaknya cuma di Facebook aja. Oke. Biasanya dulu di YouTube diupload. Sibuk kali Mas Ruli sama Robi? Sibuk. Oke. Asik lah kapan-kapan nanti biar teman-teman sharing. Karena Januari kan nanti rencana ada lagi kan? Iya, ada lagi dari Acicis. Apa dari Ting Volunteer juga? Iya, Ting Volunteer ada lagi. Januari atau Februari. Kemarin udah bilang gitu. Nah, ini kembali ke laptop. Kembali ke laptop. Apa ya? Istilahnya kan ini S2 juga ya. Dan aku nggak mau disebut S2, izin aku gitu. Astagfirullah. Sudah berapa lama toh? Masalah saya itu baru tahu loh. Atau pas COVID kemarin itu. Karena pas COVID itu kayaknya banyak yang ngambil ya udahlah sekalian gitu kan waktunya mumpung longgar gitu. Iya. Itu aku kayak kuliah sih, tapi kan COVID ya. Jadi nggak pernah bertatap muka langsung gitu loh Mas. Oke. Enggak, masuknya bulan tahun 2020. Awal COVID. 2021. Berarti benar udah COVID. Ini 2002 tahun kemarin berarti. Aku pokoknya sekarang itu harusnya aku semester 4. Oke. Harusnya aku semester 2020 pas kayaknya COVID. 2021 awal deh kayaknya. Nggak tahu, gitu. aku lupa aku Mas. Ya udahlah, anggap aja ini semester 4. Lalu gimana? Terus cuti 1 semester. Kamu aktifnya udah dapet 3 semester. 3 semester. Lalu semester 4 ini cuti. Cuti. Oke. Mestinya 2 tahun selesai ya?
Mestinya 2 tahun selesai. Berarti ini kan aku cuti, berarti kan nggak kehitung semester kan? Berarti ini aku udah aktif lagi, ini semester 4. Oh, ini udah aktif. Oh, kemarin semester genap yang kamu cuti. Iya. Ini semester 4 berarti. Iya, sebenarnya aku tinggal tesis. Sebenarnya tesisku nggak begitu sulit sih akunya ya, kayaknya. Apa sulit. jurusannya? Manajemen pendidikan. Itu fakultas apa kalau di UIN? Tarbiyah dan keguruan. Oh, oke. Ya, gitu deh. Kok pengen tiba-tiba tengok desaku? Gimana maksudnya? Ya kan tengok desaku pendidikan. Oh lah ya, enggak kok awalnya tiba-tiba mau lanjut S2 aja lah. Itu gimana? Ya maksudnya, karena di tengok atau desaku. Karena pas Covid ngapain ya? Gitu. Sekalian ambil kuliah. Salah gitu. Satunya itu. Tapi alasannya itu sebenarnya kan aku pengen di pendidikan. Kayak aku tuh pengen jadi aktivis tapi di pendidikan. Oke. Gitu. Dan aku udah punya wadah nih tengok desaku. Di tengok desaku itu kan nggak ada yang anak pendidikan. Jadi gitu. Aku pengennya aku deh yang jadi anak pendidikan kayak gitu. Aku mau di situ ternyata agak sulit ya, maksudnya ya ada beberapa hal yang membuat aku kesulitan di pendidikan kayak gitu. Kenapa? Maksudnya? Nggak usah bahas yang itu. Males aku. Terlalu panjang nanti. Ya, oke lah yang umum-umum dulu. Tapi maksudnya kenapa pada akhirnya oke lah karena tengok desaku itu ya. Tapi waktu itu kok apa ya akhirnya milihnya tetap di UIN, nggak mungkin UNY atau? Karena aku anaknya tuh sebenarnya agak effortless gitu. Kan kalau aku S1 di UIN, S2 di UIN kan lebih mudah gitu. Pokoknya daftar terima gitu lah. Iya kayak gitu. Dan lancar. Sebenarnya lancar ya? Sebenarnya lancar sih. Kuliah lancar. Lancar, apalagi COVID dan Mitra Wacana kan termasuk nggak terlalu strict dalam menentukan jam kerja kan. Jadi aku bisa wirawiri UIN ini itu bisa. Tapi ini tesisnya udah, risetnya udah atau gimana? OTW. Tentang apa? Tentang dana bos. Enggak, manajemen keuangan di sekolah. Oke. Tentang dana bosnya. Enggak. Manajemen keuangannya tapi dana bos, bukan? Atau itu juga? Dana bos salah satunya gitu. Tapi lebih ke manajemen keuangan sekolah. Itu harus ngambil sampel di satu sekolahan atau berapa sekolahan? Boleh satu sekolahan aja. Tapi udah? Udah. Datanya udah? Belum. Oh, belum. Baru riset awal kan nanti kayak ada tambahan-tambahan. Oh, berarti semester ini mau itu ngelakuin riset lapangan juga. Dan kebetulan sekolahannya deket dari kantor kan. Oh gitu. Mana? Kota gede atau? Sekolahannya Bu Pamela, tahu nggak? Bu Pamela yang punya supermarket Pamela. Itu kan beliau donatur utama di sekolah itu. Yayasannya Bu Pamela. Oke. Enggak, maksudnya dia di kota ya berarti? Di kota gede. Banguntapan. Oh, Bantul. Deket kantor, bener-bener deket. Iya. Daerah mana itu? Warung Boto. Warung Boto. Tapi tetap Banguntapan ya, bukan? Warung Boto tuh Banguntapan atau mana, Mas? Nggak tahu, kayaknya udah kota deh. Nggak tahu, aku juga pokoknya Warung Boto aja. Oh ya. Tapi mungkin perbatasan ya, nak. Oke. Jadi emang kurang nyambung sebenarnya aku tuh. Dan sekarang aku mengalami apa? Disorientasi. Soal? About the future. Karena aku bingung kayak terlalu banyak hal. Aku nih mau bukannya kemana semua nih? orang mungkin berpikir seperti ini. Iya, dan aku ngerasa sekarang aku sangat bingung gitu. Jadi semuanya aku lakukan dan aku nggak tahu nanti nih akan kemana gitu kan, kayak yang di pendidikan, di pergerakan atau di apa kayak gitu. Jadi aku melakukan aja gitu. Kayak aku sekarang mengalami quarter life crisis. Pokoknya jalani dulu aja gitu. Oke. Kayak gitulah. Emang masalah anak muda kan kayak gitu kan sih. Oke. Berarti masih merasa muda ya? Masih lah. Masih lah. Oke. Muda banget. Nah, ini kalau ke mana? Ngawi itu sering pulang juga atau enggak? 1 bulan. Oh, termasuk sering ya? Iya, iyalah. Enggak, maksudnya kan kadang kalau udah di Jogja walaupun Ngawi kan tetap masuknya Jawa Timur kan? Kan cuma jarang 4 jam 5 jam, Mas. Iya.
Karena beberapa kan kadang masih ya 2, 3, 4 bulan baru pulang. Oh, enggak sih, aku termasuk untuk ukuran segitu cepat iya, itu maksimal 2 bulan sih. Oh gitu. Maksimal banget. Kayak yang pasti udah diteleponin. Oh, oke. Kayak yang kapan pulang gitu. Atau anak tunggal? Enggak, punya kakak, tapi kakakku di Bojonegoro. Oh, satu saudara ya. Jadi semuanya dua apa? Nyebutnya dua bersaudara Dua gitu bersaudara, satunya di Bojonegoro dan satunya aku di Yogyakarta. Jadi di rumah tuh nggak ada orang. Oh, makanya sering pulang. Termasuk sering. Kan pulang. Aku anak yang berbakti. Ngawi, oke. Kayak gitu sih, Mas. Oke, kita ini udah hampir 1 jam gitu, tapi belum. Dikit lagi lah, 10 menit. Kita ngepasin kurang lebih 1 jam lah. Boleh. Nah, ini kedepannya gini, walaupun tadi mengalami disorientasi. Aku tidak tahu aku kedepannya itu harus apa gitu, aku nggak tahu. Tapi kan masih di Mitra kan, masih dan boleh katakan saat ini sudah lebih tahu lah, lebih daripada sejak awal masuk mungkin masih gerambyang atau butuh waktu untuk ini sebenarnya apa sih yang mau dilakukan kayak gitu. Untuk sementara ini aku masih di Mitra karena aku merasa banyak tertinggal dari teman-teman lain. Apalagi kemarin aku ya habis ikut yang KUPI itu loh, Mas. Wah, luar biasa orang-orangnya. Yang baru aja selesai ini. Terus aku kan juga masuk di forum LSMDIY. Wah, edan wongnya, Mas. Kayak aku merasa no one nothing gitu loh. Ngerti gak sih? Mestinya memang harus terlibat dengan bertemu dengan teman-teman jaringan. Iya, betul kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak aku harus baca banyak buku, aku harus ini, aku harus itu, dan aku tuh orangnya kayak sebenarnya apa ya? Yang kayak aduh aku banyak tertinggal nih, aku berarti harus ngapain ya? Harus ini, harus itu, dan itu terlalu banyak di kepalaku. Akhirnya aku pusing gitu loh. Tapi malah memotivasi kan. Ya. Pada akhirnya wah aku ketinggalan. Tapi itu tadi disorientasi. Aku tuh mau apa sih sebenarnya? Aku tuh nggak tahu aku mau apa. Jadi semuanya aku lakukan karena aku belum menemukan sebenarnya aku tuh inginnya apa sih. Agak telat sih aku merasa kayak gini. Tapi proses-proses belajar bertemu dengan banyak orang itu sangat berharga sih menurutku. Aku bertemu banyak orang, melihat berbagai macam perspektif. Itu dan bagus. Mereka luar biasa sih. Lalu kemarin kesempatan ikut KUPI apa? KUPI kepanjangannya? Kongres Perempuan Ulama Indonesia. Kongres Perempuan Ulama. Indonesia. Kongres Ulama Perempuan Indonesia. KUPI, Kongres Ulama Perempuan Indonesia. Itu yang membuat juga teman-teman jaringan kayak Aman, Rahima, Alimat, Gus Durian. Kayak gitu. Aku malah kepikiran apa aku masuk Gus Durian aja ya gitu biar aku punya. Lah kan teman-teman banyak yang di Gus Durian. Ya, aku nggak ada temen, Mas. Aku nggak ada temen pergerakan sama sekali. Teman-temanku tuh bukan teman-teman yang kayak gitu dulu. Ya, mungkin cerita sedikit kemarin ikut KUPI sebagai apa? Sebagai pengamat. Karena KUPI itu kan nanti ada 5 visinya ya, kayak membuat fatwa tentang isu-isu perempuan, contohnya kayak pemotongan genital, terus perlindungan genital kayak untuk perempuan tapi ya. Terus habis itu perlindungan perempuan yang hamil karena pemerkosaan, lingkungan, terus ekstremisme, kayak gitu-gitu. Kemarin itu yang dibahas ya? Ada 5 isu. Oke. Itu. Terus apa tadi? Pertanyaannya apa? Enggak, maksudnya kan sebagai pengamat. Sebagai pengamat. Ada apa? Maksudnya KUPI itu kalau dari luar pengamat yang terlibat aktif apa? Statusnya Peserta. Oh, berarti ada pengamat, ada peserta. Bedanya sebenarnya kegiatannya sama. Aku sebagai pengamat itu ikut dalam setiap halakoh ya bahasanya itu kayak musyawarah gitu loh. Tapi bahasanya kan halakoh gitu. Halakohnya itu cuma waktu menentukan fatwa kan, kalau menentukan fatwa itu kan
ada dalil yang dari Al-Quran, dari hadis, terus misalnya dari ya hadis sih, misalnya dari Bulughul Maram atau kitab-kitab yang lainnya kayak gitu. Itu kan aku tidak ada kapasitas untuk itu kan, jadinya kebanyakan bunyai, anak pondok, yang hukum. Gitu-gitu. Kalau peserta kan peserta aktif ya, maksudnya dia terlibat aktif. Kalau pengamat istilahnya ya melihat proses saja ya, atau tapi kita juga punya suara, misalnya kita mau usul itu bisa juga bisa. Oh, gitu. Cuma waktu yang di fatwa itu aja kayaknya yang enggak. Oh gitu. Oke. Tapi berapa lama sih? Itu 4 hari dari tanggal 23 sampai 26, 23, 24, 25, 26. Berarti selesai kemarin ya? Mulainya hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 23, iya, 24, 25, 26. 5 hari loh. Berapa ini hari? aku pakai tasnya nih. Oh itu. Iya nih, sampai 20 tanggal 26, 23 sampai 26, 24, 25, 26. Iya itu. Jadi ada 2 di Semarang dan di Jepara, itu luar biasa itu. Oke, banyak orang, ketemu banyak orang. Pesertanya kurang lebih ada 1.200 apa 1.600 gitu. Bukan peserta keseluruhannya, dari panitia, media. Kan ada Thomas kan, itu ada kalungnya kan beda-beda. Peserta, ya? Peserta, pengamat, pembicara, media, kayak gitu. Oke. Dan itu sangat inklusif sih menurutku. Oke. Lalu rombongan dari Jogja barengan gitu atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Sendiri berangkat sendiri. Aku sama Vivi. Sebenarnya ya ada rombongan dari Jogja, cuma kan misalnya dari mana gitu. Kebetulan waktu itu aku sama Vivi berdua. Oh, gitu. Seru sih di KUPI. Seru ya. Menarik lah. Ya mungkin nanti siapa yang ikut sharing. Mbak Rindang ikut nggak ya? Enggak, Mbak Rindang nggak ikut. Oh enggak ya? Enggak, karena Mbak Rindang kayaknya lagi ada acara di mana gitu, ngisi kan. Oh, di Jakarta kalau nggak salah. Entahlah. Bu Rindang kan sibuk. Nah ini terakhir 5 menit terakhir. Nah ini kan walaupun tadi apa ya, disorientasi atau apa udah disorientasi, quarter life crisis sebenarnya semacam itu. Ini sebenarnya problem milenial atau generasi Z atau problem semua orang? Problem sebenarnya kalau itu problem semua orang. Cuma di tahun ini mungkin yang banyak mengalami itu Gen Z dan generasi milenial gitu loh. Kenapa? Ya kan karena mereka pada usia hampir ke 30, biasanya orang-orang kayak usia 25 sampai usia hampir 30 itu kan kayak bingung, belum memiliki pencapaian, kayak gitu-gitu kan Mas. Ya, lalu itu masuk kan kalau generasi milenial akhir ya, mau masuk ke Z-nya, berarti menyelami sebagai generasi Z juga lah kira-kira. Ya, ikut sedikit ya, generasi Z. Kenapa Mas? Ya nggak apa-apa, maksudnya kan saya terlalu mungkin jaraknya dengan generasi Z jauh ini gitu. Ya udah. Ya karena kita melihat apa ya namanya di apa namanya di media itu loh, kayak banyak ini itu membanding-bandingkan, misalnya merasa belum bisa maksimal atau nggak tahu harus gimana, ya gitu sih. Banyak yang ngerasain kayak gitu, teman-temanku juga. Oh gitu. Mungkin yang generasi lebih tua sebenarnya juga, cuma mungkin mereka nggak sharing di media sosial. Oh, iya. Atau mereka bikin masalah nanti di media sosial. Oke, sepertinya ini udah masa akhir penutup, Mbak Alfi. Kira-kira apa ya? Mungkin pesan-pesan lah buat generasi, ya bukan generasi milenial atau generasi Z itu, soal itu tadi, kerja sosial, karena ini pengalaman menarik dari teman-teman yang mungkin nggak terlalu, saya nggak tahu ya generasi milenial atau Z ini mereka terlibat aktif atau tertarik dengan isu-isu sosial apa enggak, tapi pada saat sampeyan cerita udah dulu nggak begitu, mungkin tidak tahu atau tidak tertarik, tapi setelah itu gabung, kayaknya ini ada sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Gimana itu untuk generasi milenial yang mungkin ini loh ada sesuatu yang bisa dilakukan lewat jalur ya ini gitu kira-kira.
pesannya bukan pesan sih ya. Aku melihatnya malah generasi milenial dan generasi Z ini malah berperan penting dan sudah banyak sih Mas sebenarnya peran-peran mereka itu di media sosial tentang campaign tentang itu aku malah melihatnya tuh banyak sekali dan mereka bisa campaign di TikTok, di Reels, di TikTok kayak gitu misalnya banyak sih. Apalagi tentang sekarang ada Indonesian Feminist. Akun Instagramnya itu juga bagus banget sih itu teman-teman muda juga. Teman-teman muda yang ya beberapa juga ikutan KUPI kemarin itu juga. Gitu jadi saya malah optimis teman-teman muda yang generasi milenial dan generasi Z ini pergerakannya tuh makin lebih masif karena menjangkau banyak orang dan bisa menginfluence banyak orang. Spreadingnya lebih kenceng ya. Gitu aku malah. Gitu. Ya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih. Ini udah kurang lebih pas lah 1 jam. Terima kasih atas mohon maaf Mas bertamunya di Mampir Wedangan. Mungkin lain waktu bisa ngobrol-ngobrol lagi. Siap. Oke. Dan bagi teman-teman yang belum like, subscribe, share, silahkan untuk jangan lupa di like, komen, dan nanti subscribe. Like juga ya. Komen. Dan juga di share mungkin kalau misalnya bermanfaat. Nggak tahu sih kayaknya aku tuh nggak jadi. Semua kenapa podcast ini ada secara prinsip gini. Setiap orang itu khas dan setiap orang pasti punya sesuatu yang layak di-sharekan lah gitu. Iya kan? Karena khas itu sendiri. Oke, gitu. Makasih. Ya, sama-sama.